Nah, ini. Nah, rumus dari statistik ya, ini nanti boleh KBI share untuk kamu ya. Untuk pertama yaitu statistik kemarin kita membahas tentang data tunggal ya. Data tunggal itu, waduh belum di-share nih sebentar. Lupa-lupa. Share dulu. Udah muncul ya. Nah, statistik adalah ilmu yang mempelajari pengambilan, penyajian, pengolahan, dan penafsiran data. Nah, penyajian datanya ada dua. Yang pertama, data tunggal dan data kelompok. Nah, maksudnya di sini nih, data tunggal dan data kelompok. Data tunggal itu seperti apa yang berbaris seperti kanan, kelompok yang seperti itu ya. Jadi udah pernah dibahas dulu juga di awal. Nah, terus ini tabel distribusi nilai frekuensi nilai matematika ada berapa orang yang dapat nilai 56 sampai yang nilainya 100 ada 3 orang. Terus dalam bentuk diagram. Jadi selain dalam bentuk tabel, data-data juga dalam bentuk diagram. Kemarin kan kita belajar tentang mencari tabel dari diagram ya atau histogram. Diagram pun ada yang berjenis batang, berjenis line atau garis, dan berbentuk pie ya atau kue. Nanti kami kasih soal yang berbentuk kue. Nah kemarin berbentuk kue belum pernah kami bahas, sekarang mau dibahas dulu karena kelewat ya. Untuk berbentuk kue alias pie, bahasa Inggrisnya itu kue ya. Nah ini nih, coba kami pengen tanya untuk satu lingkaran penuh ada berapa derajat? Marvel, tahu gak? 360. 360 ya. Jadi full dari 0 sampai 360 itu satu lingkaran penuh. Nah, berarti nanti kalau misalkan ada soal berbentuk derajat, maka nanti padanannya adalah 360 untuk mencari populasi dari sebuah bagian. Ya, contoh misalkan di sini kita ketahui 45 derajat. Ini kami kasih soal ya. Ini populasi orang ada sekitar 360 orang ya, orang. Berapa populasi yang ada di sini? Berarti caranya 45 dibagi 360. Ini jangan 360 ya. Contoh misalkan 200 lah gitu. Soalnya sama ini. Jadi 45 dibagi 360 dikali populasi. Coba 45 dengan 360 sama-sama dibagi 45 ya. Jadi ada berapa nih? 8. Karena satu bagian lingkaran ini kalau dibagi 4 itu kan 90. Masing-masing 90, 90, 90, 90. Kalau dibagi dua lagi jadi 45, 45, 45. Jadi 1/8 ya. Jadi 1/8 dikali 200. Bisa lagi dibagi 4 nih. Jadi 2 di sini. Di sini jadi berapa? 50 ya. Nah, maka hasilnya berapa populasinya? Kalau misalkan udah diketahui 345 derajat. 25 orang ya. Karena 50 dibagi 2 gitu. Itu yang pertama kalau misalkan dalam bentuk derajat. Sekarang yang kedua kalau dalam bentuk persentase. Kalau dalam persentase total satu buah lingkaran itu berapa nilainya? 100% ya. Contoh lagi nih kami pengen kasih soal ke kamu nih. Misalkan di sini ada lingkaran yang juringnya itu nilainya 30% ya. Dan seluruh populasinya nih, populasi misalkan 400. Berapa hasilnya itu? 30%-nya berapa?
Berapa? Bisa jawab, Marcel? Satu lingkaran ini kan satu full penuh 400. Terus ada lingkaran yang 30% di sini. Berarti di sini ada 30% juga ya. Di sini berapa? 40 ya. Jadi kalau di total menjadi 100. Ayo berapa nih total jumlahnya? 30% dari 400 berapa? Kami kasih tahu caranya ya. Berarti 30 dibagi 100 dikali 400. Nah, nolnya ini bisa dicoret, dicoret. Tiganya dikali 4 jadi 120. Nah, itu dia caranya begitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi lingkaran itu terbagi dua ya. Yang pertama sudut, yang kedua persentase. Kalau nggak, KB lanjutin dengan teori yang tadi ya di rumus-rumus ini. Kemarin kita belajar tentang batas atas dan batas bawah. Batas atas itu ditambah 0,05, batas bawah juga 0,05. Tapi batas atasnya itu di kanan ya, batas bawahnya di kiri. Terus kita belajar tentang frekuensi kumulatif ya. Berarti 7 nanti ditambah yang bawah, ditambah bawah, ditambah bawah, ditambah bawah gitu. Frekuensi kumulatif. Terus kita belajar tentang kuartil ya. Kuartil, kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3. Terus mean dengan cara eh, perkalian nilai tengah dikali frekuensi. Terus dijumlah, nanti dibagi frekuensi. Kita mencari desil kemarin. Udah juga pernah mencari simpangan baku dan simpangan rata-rata menggunakan rumus yang akar sigma X1 dikurangin X rata-rata dikuadratin dibagi N. Ya. Terus juga kemarin kita belajar tentang jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Hamparan kuartil 3, kuartil atas ya, dikurangin kuartil satu. Simpangan kuartil, kuartil KID apa ya? Oh, setengah nih. Jadi hamparan, simpangan kuartil itu setengah dari hamparan. Jadi tinggal dibagi. Jadi hamparan atau jangkauan interkuartil itu berbeda dengan simpangan kuartil. Jadi kalau simpangan itu dibagi setengah, dikali setengah maksudnya. Oke, untuk di sekolah kamu udah sampai mana sekarang pembahasannya? Statistik. Oh, baru yang modus Hmm. sama yang frekuensi indeks Frekuensi indeks. yang Apa FI tuh? FI untuk nyari kuartil ya? yang buat nyari XI-nya. SI. Apa tuh SI? Itu ya, nilai tengah. Iya, Hmm. Oh iya, nilai tengah ya. Oke, nih kami punya soal di WA udah kami kirim. Kan kamu belajar modus ya. Nah, sekarang eh, jawab nomor satu dan dua dari dari data kelompok yang sudah ada tabelnya ini. Kemudian kasih tahu caranya ya. Jadi kami pengen kasih kamu akses. Nggak bisa ya ini remote control. Nah, udah tuh coba nanti di sini ya. Kalau bisa di sini, tapi kalau sulit nanti di kertas aja. kemarin juga No, belajar histogram. histogram ya. Hmm. Oke, nomor satu dikerjain di sini, di kosong ya tempat kosong.
PKB kasih akses tuh di sini. Modus dari data pada tabel berikut dengan ukuran data 1 sampai 5, 6, 10, 31 sampai 35, terus frekuensinya tertulis di sebelah kanan. Oke, nomor satu udah, sekarang nomor dua. Disilang nomor satunya, disilang itu pilihan jawabannya. Oke, terus nomor dua, ya, terus jawabannya. Yang nomor dua kan rentang 30 sampai 39. Nah, perhitungan jawabannya gimana itu? 29,5 ditambah berapa, dibagi berapa, dikali berapa. Itu 29,5 ya, bukan 24 ya. Dibagi 10, dikali 10. Betul. Oke, sip. Karena ini udah lancar ya, jadi tinggal dilanjut ke nomor yang ketiga. Soalnya gini, perhatikan tabel distribusi nilai ulangan matematika berikut ini. Median dengan kata lainnya adalah kuartil 2. Silakan dikerjakan untuk nomor 3 dan nomor 4 ya. Simpangan baku dari 2, 3, 4, 5, 6 itu berapa?
dikali 10, betul. 30,5 ditambah 3/8 dikali 10. Nah, 10 dengan 8 bisa dicoret ya. 4 ya. Jadi 5/4 ya. 6/4. 6/4 itu sama juga dengan 3/2 alias 1,5. Itu 3/2 berapa hasilnya? Satu per dua kan 1,5. Kok 3,75? Tunggu kita hitung. 30 dibagi 8. Oh, kayaknya ada yang salah hitung tuh di situ. Itu 10, bukan 2 tuh 5. Di sini 5 nih. Ini 5 nih. Jadi 15/4. Bukan 3. Bukan 6 itu. 15. Hmm. 15 bagi 4 sama dengan 3. 3/5. 3,75. Betul. Hmm. Oke, benar. Sekarang nyari simpangan baku dari nomor 4. Simpangan baku dari 2, 3, 4, 5, 6. Hmm. 2 tambah 3, 5. Tambah 4, 9. Ditambah 5, 14. Ditambah 6, 20. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, terus nanti 4 dikurangin masing-masing bilangan ya. Jadi 4 kurangin 2, 4 kurangin 3. Nanti hasilnya itu setelah dikurangi dikuadratin. Setelah dikuadratin dijumlah, nanti dibagi dengan frekuensi, terus diakarin. Nah, betul. Boleh. Nah, iya. Dikuadratin, ditambah. 3 dikurangi 4, kuadratin. 4 kurang 4, kuadrat. 5 kurang 4, kuadrat.
6 kurangin 4 kuadrat. Hasilnya 4 tambah 1 tambah 0 ditambah 1 ditambah 4. Jadi berapa tuh? 10 ya. 10/5. Terus diakalin 2. Berarti jawabannya yang E. Oke, jadi benar ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Ini adalah grafik grafik ini, pie ya, alias kue. Diagram lingkaran di bawah ini yang menunjukkan hobi dari siswa kelas 12 IPS SMA. Jika diketahui 60 siswa hobi menonton, banyaknya siswa yang hobi membaca adalah, wah yang membaca yang mana nih? Ini nggak jelas ya. Sebentar. KB zoom dulu nih soalnya. Kalau di sini mungkin nggak jelas. Sebentar. Ini nih ya, jadi kami kasih keterangan lagi di sini 70% ya, 70 derajat. Di sini 110, di sini 30. Di sini siku-siku. Yang jadi pertanyaan yang ini nih, berapa siswanya? Ini adalah olahraga ya, OR. Ini adalah hiking ya, hiking, HK. Bukan Hong Kong, tapi ski. Ini apa tadi tuh? Menonton. Bukan menonton. Ya pokoknya berenang lah. BRE ya, berenang ya. Terus yang ini adalah futsal nih. Nah, sekarang yang ini ditanya. Coba pakai cara di sini. Olahraga 110 derajat, hiking 70 derajat, berenang 30 derajat, dan futsal 90 derajat. Gimana, Marvel bisa nggak? Bingung?
Nah, yang futsal ini derajatnya karena siku-siku, jadi 90 derajat di sini. Tuh. Jadi tinggal yang membaca ini berapa derajat. Tunggu-tunggu ya. Yang menonton ini bukan bukan berenang ya, nonton ini. Movie, menonton. Movie. Pantesan bingung di sini nih, 60 orang hobi menonton. 70 tambah 30 tambah 110 ditambah 90. Hmm. Totalnya berapa tuh? 100 tambah 110, 210 ditambah 90, 300 ya? Nah, berarti yang warna yang membaca berapa derajat tuh? Sisanya. Jadi 360 dikurangin 300 hasilnya 30 derajat. Tapi ini kalau misalkan 30 derajat sama dong ya dengan 60 siswa. Nah, berarti jawabannya 60 nih ya. Gitu. Karena ini sama dengan ini. Tapi nanti kami cari soal yang lebih jelas lagi nih, nggak kayak begini. Kita cari lagi soal yang berikutnya. Nah, ini mencari nilai terendah ya dari soal uraian. Dalam nomor 6 ya, dalam satu kelas terdapat siswa sebanyak 21 orang. Jika nilai rata-ratanya 6, maka siswa yang paling rendah nilainya tidak diikutsertakan. Maksudnya nilai rata-ratanya 6 jika siswa yang paling rendah nilainya tidak diikutsertakan. Maka nilai rata-ratanya menjadi 6,2. Nilai yang terendah tersebut adalah, silakan dicoret-coret di yang paling kiri ya. Itu loh, kolom. Gimana? Bisa agak kesulitan? Masih bingung. Nah, gini nih. Dalam suatu kelas terdapat 21 orang. Jadi kita pakai pembagian ya. Jadi rata-ratanya kan 21 tuh di sini. Sini 21. Nah, berarti rata-ratanya berapa? 6 ya. Tuh. Ini makanya nilai di sini. Nilai. Nilai. Terus jika siswa yang paling rendah tidak diikutsertakan. Berarti nilai yang pertama ya. Nilai yang pertama itu berapa hasilnya? 7 kali, 6 kali 21. Sama dengan 126.
Nah, kalau nilai yang kedua nih tanpa yang terakhir disertakan, total jumlahnya ada berapa? 20 ya, 20 siswa. Karena yang paling terakhir tidak disertakan, maka hasilnya menjadi rata-rata 6,2. Maka nilai kedua itu adalah perkalian dari 20 kali 6,2. Hasilnya berapa? 124 ya. 20-nya dari mana, Kak? Kan siswanya 21, terus yang siswa satunya tidak diikutsertakan. Berarti 21 dikurangin satu. Begitu. Jadi ini udah berkurang nilai yang setelah dikurangin satu. Berarti nilai ini adalah -1 ya. Dari anak yang paling rendah. Kemungkinan dia nggak lulus gitu ya. Maka nilai yang terendah tersebut adalah tinggal dikurangin aja di sini. Hmm. Berarti nilai kedua dikurangin nilai pertama. Hasilnya berapa? Nilai pertama terbalik. Jadi nilai pertama yang sudah yang komplit anaknya semua ya, dikurangin dengan nilai kedua yang anaknya sudah dikurangin satu orang. Jadi dua. Ya, jadi dua. Ya, 6 dikurangin 4 jadi dua. Begitu. Oke, kalau mau print screen atau di foto, boleh. Udah dicatat atau gimana? Belum? Mau catat aja? Foto Udah. aja? Udah. Hmm. Sekarang masuk ke nomor 5 histogram nih. Histogramnya agak buram tapi masih kelihatan sedikit ya. Jadi frekuensi histogram di bawah ini menunjukkan nilai tes MTK sekelompok siswa SMA kelas 12 IPS. Rata-rata nilai raport tersebut adalah berarti dari histogram kita ubah menjadi tabel dulu. 1,5 itu adalah nilai tepi bawah ya. Berarti nilai range-nya berapa? 2 ya. 2 sampai berapa? 14 atau 13? 13. 14. Berarti dibikin tabelnya dulu di sebelah sini. Di sini dibikin tabelnya. Karena kan 14,5 itu adalah tepi atas. Jadi batas range-nya itu 2 sampai 14. Jadi dia cuma ada 4 range ya. Range yang warna hijau muda, terus hijau tua, jingga sama biru. Nah, dibikin tabelnya dulu, boleh dicoret-coret dulu, nggak apa-apa. Ya, terus, nah itu range ya, alias data boleh nilai, betul. Yang itu frekuensi.
2 sampai 14. Terus yang bawah 15 sampai 27. Betul, 28 sampai 40. Berikutnya 41 sampai 55. Itu yang pertama bukan satu, tapi dua. Salah tuh. Dua, empat, dua, satu. Itu bukan tiga. Yang ketiga bukan tiga, tapi dua. Nah, oke. Kita kembali lagi ke nilai rata-rata. Nah, 2 sampai 14 kan 13 data itu ya. Berarti angka berapa tuh? 13. Maksudnya Kak, Dari 2 sampai mana ini? Nah, gini. Kamu kan pengen kali nilai tengah ya? 2 sampai 14. Kan rentangnya ada berapa nih? 13 ya? Hmm. Nilai tengahnya di sini berapa nih? Kita hitung pelan-pelan nih dengan cara diurutkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan ada 6 ya di sini ya. Ini 8 nilai tengahnya nih. 9, 10, 11, 12. Tuh, berarti ini adalah yang 6 kedua nih. Berarti 6 ditambah 6, 12, ditambah satu, totalnya 13. Berarti nilai tengahnya adalah 8 di sini. Jadi KB kasih not di sini ya. Nah, ini adalah nilai tengah XI 8. Berarti di sini berapa nih? 21 ya. Kenapa 21? Karena 2 menjadi 8 itu butuh 6. Terus 15 tambah 6 jadi 21. 28 tambah 6 di sini 34. 41 tambah 6 47. Nah, kenapa mesti nilai tengah sih, Kak? Karena rumus mencari rata-rata adalah gimana? Sigma nilai tengah dikali frekuensi dibagi sigma frekuensi. Terus silakan dikerjain. Berarti 8 dikali 2, 16. 21 kali 4, 84. Dan seterusnya. Itu frekuensi berapa total jumlahnya? Berapa frekuensinya? 9. 9, betul. Berarti carilah nilai rata-rata.
Betul. Diurut ke bawah aja nggak apa-apa. Itu yang tanda garisnya itu dihilangin. Tuh kami geser. Nah, gitu tuh. Itu kamu dibagi 9 salah tuh harusnya jangan dibagi 9. Jadi nggak perlu di rata-ratain langsung aja. Berarti 16 ditambah 84 ditambah 68 ditambah 47 gitu. 16 tambah 84 tambah 68 tambah 47. Dua 13 atau 215. 6 tambah 4 10 215 ya. 215 dibagi 9. Oke. Dibagi 9. 9 kali berapa biar mendekati 21? 9 kali 2 ya. Berarti 2.
Pakai cara pembagian biasa aja. Berarti 215 dibagi 9, 9-nya ada di sebelah kiri. Oke, berarti jawabannya yang D ya. Oke, betul. 23,88. Karena 8 dibagi 9 sama juga dengan 0,88. Sekarang kita masuk cari-cari soal kuartil ya. Kuartil biar lebih mahir. Oh, kuartil tadi udah tuh, median. Kami kasih soal dari internet aja nih. Dari Google ya. Biar lebih mudah memahami. Desil deh, soal desil. Soal desil di skrip ya. Untuk SMA kelas 10. Tapi kami nggak kasih yang ada jawabannya. Nah, ini salah satu soal ada di Quizzes ya. Nilai suatu kelas terdiri dari 45 sampai 47 sampai 57 59. Nilai tentukan desil ketujuh. Nah, ini kan ada space kosong nih, coba kamu kerjain. Oke, betul. Frekuensi kumulatif 1, 7, 15, ya 20. Berarti untuk mencari kelas desil dulu. Berarti boleh ditulis dengan D7 ya. D7. KD7 kan kelas. Nyari kelasnya dulu. Di sebelah kanan. Gimana rumusnya? 20 dikali 7 ya. D7 sama dengan 20 dikali 7 dibagi 10. Betul. Tujuhnya itu Jadi dari desil tujuhnya kan. betul. Jadi berapa nilainya itu? 14 kan? Nah, 14 itu kita trace bukan dari frekuensi tapi frekuensi kumulatif. Berarti ada di kelas yang mana? Desil ketujuh. Kelas ketiga ya, 51 sama 53. Nah, itu dikotakin tuh atau ditandain lah. Oke. Sekarang cari menggunakan rumus desil ketujuh. Seperti rumus kuartil ya, pakai tepi bawah. Berarti berapa itu tepi bawahnya? 50,5
Oke, 14 kurang 7 dibagi 8 dikali 3. Betul, panjang kelasnya 3 ya. 50,5 ditambah 21 dibagi 8. Nah, 21, dibagi 8 tuh berapa tuh? Oh, 2, sisanya kan 16 ya. 16 tambah 5 berarti 5/8 ya. 2,625 menjadi 53,1 ya. Betul. Jadi jawabannya yang mana itu? Yang E. Oke, sip. Berarti kesimpulannya rumus desil sama dengan rumus kuartil. Rumus kuartil dan desil berbeda dengan rumus modus. Kami hapus dulu di sini untuk anonetnya. Nah, ini biar bersih. Nah, sekarang kita cari desil persentil ya. Soal persentil. Bukan desil lagi. Biar enak pilihan ganda. Nah, biar kita ketahuan soalnya gitu. Maksudnya jawabannya. Nggak terlalu khawatir. Nggak benar jawabannya. Nah, ini kan ada nomor 2 nih. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Jawaban yang E aja. Kalau kuartil pertama, kedua, ketiga kan kamu udah paham. Nah, kuartil desil kelima udah paham. Persentil ke 60. Silakan. Yes, tunggu, tunggu. Kami print screen dulu ya di sini nih. Biar nggak ada mode iklan. Kalau sekarang zamannya online enakan begini ya kalau belajar tuh nggak terlalu makan waktu gitu. Terus bisa santai, nggak perlu dandan. Jadi KB itu udah ngajar les offline ke rumah-rumah tuh dari tahun 2007 sampai Marvel. Jadi capek. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan ada sekali dua kali nggak apa-apa ya kunjungan. Cuman ya kita harus memanfaatkan teknologi. Oke lanjut nomor 2 yang E. Nilai dari persentil ke 60 adalah KB sambil kita lihat dulu. Oke betul frekuensi kumulatif. Langsung dijumlah. 5 dengan 8 jadi 13. 13 dengan 15 jadi 28.
Berapa itu? 7,72 ya. Nah, 72 itu ada di mana? Di kelas yang mana? Bukan. Ada di kelas 4140 sampai 49 nih. Itu kan 78. Betul nggak? Coba KB tambahin manual 5 tambah 8 13 tambah 15 28 tambah 5 33 ditambah 17 lima puluh ditambah 8 58 ditambah 20 78. Oke, 140 sampai 149. Nah, persentil ke 60 sama dengan 139,5 ditambah 72. Mm-mm. Dikurangin, betul, 50 ya, bukan 58 tuh. Itu 58 ya? 50. Iya. Oh, Mm-mm. Itu seperti angka 8 itu. Dikali 9. 10 ya, 10. Nah, 10 dengan 20 bisa dicoret tuh. Jadi di bawahnya 2. Berarti 72 dikurangin 50 jadi 22 dibagi 2. Nah, nanti hasilnya jadi 11. Ditambah 11. Hasilnya menjadi, oke, bagus. Nah, sekarang kami kasih soal histogram ya. Kita waktunya tinggal 20 menit lagi untuk melatih konversi dari grafik ke jawaban. Histogram, statistik. Nah, nomor 2 ini kan pilihan ganda ya. Median dari data pada histogram di atas adalah, KBU print screen dulu untuk masuk ke Paint, baru nanti dijawab. Oke, silakan. Langkah pertama bikin tabel. Setelah bikin tabel, bikin frekuensi kumulatif. Setelah frekuensi kumulatif, carilah kuartil 2. kuartil duanya. Iya, median kan kuartil 2. Dalam data kelompok, median itu kuartil 2. Bukan, nah 34 betul. 34 sampai 38. Yang di bawahnya
Betul. Sampai 43. 44 sampai 48. 49 sampai 53. 58 sampai 63. 59 bukan 58 ya. Frekuensinya ditulis 4, 6, 10 ya. Terus betul. Cari FK-nya dulu. Frekuensi kumulatif. Oke. Terus iya. Terus betul. Terus oke. Ya. Terakhir 60 bukan 70. Sekarang masuk ke kelas kuartil 2. Atau mau langsung nggak apa-apa deh. Nggak usah deh, cari kelas kuartil 2 dulu. Kalau langsung nanti nggak ketahuan range-nya yang mana. Berarti dibagi 2. 30. 30 ada di range yang mana? Bukan yang ketiga. Yang keempat. Bukan di frekuensi kumulatif 20, tapi di 40. Nah, boleh dianduk-anduk. Nah, setelah itu dikotakin tuh yang frekuensinya 20 tuh. Maka itu adalah median. Yang Yang 49 sampai 53. Yang range keempat. Nah, betul. Sekarang cari dengan rumus kuartil 2. Itu panjang kelasnya berapa? Kok 8? 5. Coba urutin deh. Dari 34 sampai 38 itu berapa? 5. Kita hitung satu-satu ya. 34, 35, 36, 37, 38 tuh 5. Betul, kuartil 2 sama dengan 48,5. 48,5 dong, bukan 33.
8,5-nya dari mana? Tepi bawah yang ini nih. Tepi bawah kelas kuartil sebelumnya. Gitu. 48,5 ditambah 30 dikurangin berapa? Betul, 20. Karena itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Dibagi 20. Itu yang pembagiannya bukan sampai 48,5 ya. 30 sampai kurang 20 aja gitu. Dibagi 20. Dikali 5 gitu. 20 dengan 5 tuh bisa dijadiin 4 bawahnya tuh. Jadi 20 diganti 4. Coret 20. Nah iya. 48,5 ditambah 10/4. Sama dengan 10/4 itu 2, 2/4. 2,5 ya. 48,5 ditambah 2,5. Hasilnya berapa jadinya? 48,5 ditambah 2,5. 49. 51. Kan 48 tambah 2 aja udah 50 ya. 50 ditambah setengahnya lagi. Ditambah setengahnya jadi 51. Jadi ini, nah betul. Terus 51 ya. Oke bener nih. Oke, 10, waktunya 10 menit lagi kita akan selesai ya. Jadi kita memantapkan terus materi. Nah, sekarang kami pengen soal statistik yang cerita ya. Mungkin kamu masih belum nge. Soalnya tadi kan kamu masih belum bisa tuh yang tadi itu. Sebentar, mau dicari dulu soalnya. Atau soal UTBK ya. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Nah, ini soal ada di... wah, tapi bukan bulan ganda nih, dari jenius. Kurang seru, yang pilihan ganda sebentar. Nah, soal kayak begini nih. Soal UTBK ya. Nah, nih, SNMPTN 2012. Jadi kalau yang masih tahun-tahun lama tuh masih sedikit lebih mudah ya. Jadi kami pengen kasih yang lebih mudah dulu. Ini boleh kamu bingung nggak bisa nanti kami bantuin. Jika nilai rata-rata tes MTK 20 siswa kelas A adalah 65 dan nilai rata-rata 10 siswa lainnya di kelas tersebut adalah 80, maka nilai rata-rata semua siswa kelas A adalah, silakan. Jadi total siswanya ada berapa tuh? 30 ya. Jadi terbagi dua tuh 20 dan 10.
Betul, 80. Dibagi 10 dulu. Dibagi 10. Iya, kan nilai kedua. Kan ada dua kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu benar nih. Jadi di sini ada nilai yang kedua tuh, 80. Nah, yang ke pertama ini dikali dulu nih. Berarti N1 ya. N1 sama dengan 20 dikali 65. 65 kali 2 berapa? 1300. Terus 80 kali 10, 800. N2 ya, N2. N2 sama dengan 10 kali 80 sama dengan 800. Nah, total rata-rata semua siswa kelas A caranya 1300 ditambah 800 dibagi 30. Berapa itu? 8 tambah 3 11. Jadi 21 ya. 2100. Oke, sip. Satu soal lagi terakhir, soal masih tentang SBMPTN dan UTBK. Biar kamu dari jauh-jauh hari tahu soal jenis soal begitu. Untuk persiapan di kelas 12. Kamu kelas 10 kan ya? Jadi masih jauh. Iya. Nah, ini nilai rata-rata deh, bukan SPMB tahun 2007. Jadi yang mudah-mudahan dulu, jangan yang tahun-tahun muda ya, tahun tua dulu. SPMB singkatan dari Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Jika rataan dari A-2, B plus 3, C plus 5 adalah 6, maka rataan dari A tambah 4, B tambah 6, dan C-1 berapa? Silakan. Waktunya cuma 4 menit. Betul. Ya, dibagi 3 sama dengan 6. Terus berarti tinggal dijumlahin aja itu A tambah B tambah C. Mhm.
Terus min 2 tambah 3 kan satu, satu tambah 5 8 ya. Berarti langsung aja 8. Iya. A tambah B tambah C tambah 8. Ya boleh. Tunggu, bukan 8 itu, 5. Yang terakhir 5. Maksudnya totalnya 8 harus. 6 ya, bukan 5. Oke, oke. Tulis saya 5. Terus di sini plus nih. Nah, terus lanjut. Di sini sama dengan berapa? 18. Nah, terus tulis lagi bawahnya A tambah B tambah C. B tambah C sama dengan 18 dikurangin 6. 12. Oke, benar. Nah, terus langsung yang tadi itu lagi tuh. Yang berikutnya A tambah. Tuh langsung aja tuh. A tambah B tambah C ditambah berapa tuh? Langsung ya 4 tambah 6 10. 10 dikurang 1 9. Tambah 9 jadinya. Nah, tapi dia dibagi 3 juga tuh di situ. Dibagi 3. Enggak, di bawahnya dibagi 3 tuh. Nah, yang A tambah B tambah C-nya tinggal disubstitusikan dari 12. Dibagi 3. Berarti bukan dibagi 3 ya, dibagi 4. Tunggu, tunggu sebentar. Kalau dibagi 3, oh ya ada nilainya 7 ya, betul. 21 dibagi 3, 7. Nah, gitu. Oke, sip. Pas jam 18, berarti dengan berakhirnya latihan ini dan kamu semakin mahir ya di statistik. Ini statistik kan di kelas 10 bagian dari matematika wajib ya. Di kelas 11 ada matematika lanjutan dan wajib. Nanti siap-siap tuh di kelas 12 terbagi dua. Matematika wajib di kelas 11 itu terdiri dari soal yang sama dan pelajaran sama dengan anak IPS. Jadi lebih mudah. Tapi lanjutan lebih sulit seperti transformasi geometri, terus lingkaran yang persamaan, terus ada lagi kelas berikutnya tentang apa ya? Polinomial. Kalau di matematika wajib nggak ada polinomial, alias suku banyak. Oke, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya? Tidak ada, Kak. Sudah cukup. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Di selama 1 minggu boleh tanya-tanya lewat WA, Kak. Ini gimana ya? Tanya dong, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan hanya di kelas hari Sabtu online aja. Jadi KBU karena sehari-hari guru ya, jadi boleh tanya walaupun di WA gitu. Kalau nggak ada, KBU tutup ya. Terima kasih Oke, Kak, Marvel makasih. dan selamat sore. Tunggu, belum close ya. Nah ini, oke, KBU off.